Kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang pada badan-badan, lembaga-lembaga pemerintah atau negara, yang di dalamnya terdapat kewenangan hukum, politik, dan finansial. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tindakan administrasi pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tindakan nyata atau faktual, yang kedua tindakan hukum. Yang pertama tindakan nyata atau faktual, terdapat tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Yang kedua, tindakan hukum, terdapat tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Asas legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya atau ada peraturan dasar yang melandasinya. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, maka asas legalitas dalam hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan pada asas legalitas. Setiap kebijakan pemerintah dapat digugat melalui pidana, perdata, maupun PT-UN, namun penekanannya tergantung daripada jenis kebijakannya. Yang digugat dipidana kebijakan pemerintah dalam hal pembuatan fasilitas publik dengan anggaran yang jelas, namun dalam kenyataannya fasilitas yang dibuat tidak sesuai dengan jumlah anggaran dengan jenis dan bentuk bangunan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang pertama, pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kedua, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Contoh pertama yang dapat digugat perdata yaitu kebijakan pemerintah dalam pengusulan mobil dinas dengan perjanjian pembayaran melalui kredit. Namun dalam perjalanan waktu pemerintah melakukan prestasi dalam pembayarannya, maka dealer dapat mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan. Contoh kedua digugat secara perdata atas kelalaian, kegagalan, dan ketidaksesuaian dalam menanggulangi COVID-19. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Pemberhentian secara tidak hormat PNS mengakibatkan timbulnya kerugian atau kehilangan penghasilan karena tidak mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya. Menurut Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN menyebutkan, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.